Oke, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi kita di Studio Rakyat. Wah, luar biasa ini. Sekarang saya pembicaranya menjadi hostnya nih. Hostnya suruh buka nih, luar biasa. Jadi dalam gotong royong, dalam itu manajemen rakyat tidak peduli status dan kedudukan. Ya, semuanya sama saja, sama-sama saling menolong membantu. Sebagaimana kejadian-kejadian sekarang yang ada di kondisi pandemi COVID-19 tidak peduli apakah tentara, polisi, ulama, siswa, MC, semuanya saling tolong menolong. Termasuk hari ini Kak Dito, kita harus tolong menolong dalam tugas sekolah nih. Tugas sekolah anak-anak SD, SMP, SMA, ponakan saya juga gitu Kak Dito. Aduh, pusing sekali katanya, banyak sekali tugas dari sekolahnya. Ya, ada yang di SD, ponakan saya ada yang juga dari SMP. Yang bingung siapa ada itu maknya, ibunya, aduh pusing dia, dia saya gimana nih ponakanmu ini, aku terus yang ngajarin katanya gitu, termasuk saya dulu juga, saya punya anak juga nih, kuliah juga, bapaknya juga, narasumber bingung Pak ya? Oh iya, ya artinya menceritakan terjadi kelucuan-kelucuan di lapangan. Oke, dan biasanya yang buka emang MC. Selamat datang di Studio Rakyat. Ya Dito Aditya kan bosen Pak. Sekali-sekali yang bukan narasumber gitu. Iya, ini Kak Dito biasanya. Aduh, perkenalan lagi udah tersohor seantero Aceh sampai Papua. Amin. Kalau Pak Cakti dari dunia barat, dunia timur ya Pak. Asal bukan dunia tumbuh-tumbuhan. Aduh, Pak Cakti, ini banyak orang tua pusing ya. Karena anak-anak belajar online ya, biasanya kan sekolah ketemu gurunya langsung pulang ngerjain PR atau les. Orang tua kan cuma terima nilai rapot Pak. Soalnya harus ngajarin ini 1 tambah 1 10 misalnya Pak. 1 tambah 1 10. Iya, kan teori baru kan bisa aja Pak. Ya gitu. Kalau 1 tambah 1 2 kan udah biasa ya. 10 kan banyak. Maksudnya 1 tambah 1 beli nanas 1 sama beli mangga 1, hasilnya nanti 10 hasilnya 10 mangga gitu ya, jadinya beruntung. Aduh, makin banyak tertawa makin banyak sehat karena itu menunjukkan imun body kita semakin meningkat, dan itu saran dokter teman-teman. Jadi semakin kita ketawa melihat studio mer ini yang rancak banar, yang menggelitik tik gitu ya. Karena itu meningkatkan semangat menghadapi corona, semangat menghadapi hidup walaupun kita banyak masalah di dunia ini, tapi tetap harus semangat. Oke Pak Cakti, sebelum kita masuk ke topik, ada cerita lucu. Jadi ceritanya ada 2 orang nih Pak penumpang. Gitu. Naik pesawat. Namanya itu bukan pesawat telepon ya? Bukan. Saya kira ini pesawat beneran Pak. Pesawat terbang. Kapal yang bisa terbang Pak. Jadi ceritanya, jadi seorang bapak sama ini mahasiswa. Bapak-bapaknya tanya ke mahasiswanya, "Dek, kamu sudah makan?" "Sudah Pak." "Bapak sudah makan?" "Belum Pak." Belum. Terus mahasiswanya tanya nih ke bapaknya, "Pak, Bapak tujuannya mau kemana?" "Oh, saya mau ke London." "Kalau adik?" "Loh kan sama ya Pak, kita juga mau ke London." "Kan iya, satu pesawat Pak." Emang ada Pak dalam satu pesawat itu? Pesawat, iya memang pasti jurusannya sama Pak. Nggak mungkin masa satunya turun di pulau Haiti atau pulau mana itu Christmas, satunya turun di London, nggak mungkin. Kecuali pesawatnya mampir dulu Pak, ngopi dulu kan. Kali aja pilotnya capek terus saya mendarat dulu ngopi terus terbang lagi Pak. Karena PPKM ya. PPKM luar negeri nggak boleh. Gila, pesawatnya mau mendarat di ini ada portal Pak, nggak jadi dia. Ternyata di bandara udah disekat gitu, gimana Pak pesawatnya mau masuk? Terpaksa putar balik ya. Emang bisa Pak pesawat putar balik Pak? Bisa. Gimana caranya Pak? Caranya putar-putar dulu. Oke Pak, ini orang tua banyak yang pusing. Iya. Nah, menurut survei 43% orang tua setuju PTM di tahun ajaran baru. CNN Indonesia. CNN. 12 Juli. Baru kemarin. 4 hari yang lalu Pak. Ya. Hasil survei Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G menyatakan 43,9% orang tua siswa setuju pembelajaran tatap muka Pak. Langsung ya? Ini langsung ya, bukan tatap muka lah tapi loh Pak. Bukan. Langsung di tahun ajaran baru pada Juli 2021 meski kasus COVID-19 masih melonjak. Tabrak aja Pak. Sikat kata orang tua, ayo kuliah aja, sekolah aja langsung. Gak usah takut corona Pak. Gimana ini Pak? Alasan lain selama pembelajaran jarak jauh, guru cuma ngasih tugas doang. Sekolah menurut orang tua udah siap melaksanakan tatap muka. Guru sudah divaksin. Anak-anak udah kangen sekolah Pak. Oh, udah pada kangen ya? Mungkin selama ini cuma lewat HP, nggak pernah ketemu temennya. Jenuh juga ya, jenuh ya?
Padahal lu kalau tiap hari sekolah pengennya libur lama. Iya, dari libur ke sekolah. Pengen sekolah. Itulah manusia. Kemudian anak tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Ternyata sosialisasi online tuh kurang. Jadinya membentuk pribadi-pribadi yang kurang sosialisasi atau ya tanda kutip hanya ngurus diri sendiri ya. Biasanya kan kalau di sekolah misalnya temennya belum bawa makan, ada yang ngasih makan, tuker-tuker apa lauk, atau tuker pacar juga. Jangan itu nggak boleh dimarahin orang tua. Ditangkap guru BK lagi orang masih kecil udah pacaran. Nah, survei ini dilakukan terhadap 9.287 orang tua sampelnya ya. Nah, di 134 kota kabupaten, Pak. Selama 5 sampai 8 Juli ini. Ada 32% orang tua ragu-ragu. Lalu 23,9% tidak setuju. Tapi kebanyakan setuju untuk ketemu di kelas sekolah. Kalau ragu-ragu ini kan mungkin bingung gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, dia meminta, maksudnya ini ada dari Komisi 10 DPR RI, Pak Saiful Huda, meminta Kemendikbud untuk lebih responsif dengan keadaan yang ada. Perlu adalah terobosan atau langkah konkret agar pembelajaran tetap berjalan optimal. Gimana sih Pak katanya menanggapi berita ini? Ada kami mengatakan kalau misalnya sekolah online itu bisa membuat orang makin bodoh. Masa iya sih Pak? Saya ketemu itu Pak. Kan beda gitu Pak sekolah langsung dengan online ya. Iya. Itu gimana Pak? Oke. Betul tak bisa sekolah online bisa bikin siswa makin bodoh atau malas gitu Pak? Iya. Oke, terima kasih Kak Dito. Ini berita dari CNN ya. Jadi ini berdasarkan hasil risetnya Persatuan Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Oke, jadi di situ ada 9.000 sampel di mana orang tua ditanya nih sama sama lembaga tersebut. Ternyata mereka ingin agar segera diadakan tatap muka di kelas Kak Dito. Betul. Itu menurut kacamata saya sebagai seorang dosen yang 21 tahun saya juga udah ngajar ini ya. Saya melihat memang ada kerinduan dari mahasiswa ataupun anak sekolah untuk ketemu teman-temannya Kak Dito. Bosen kan di dalam kamar terus, nggak boleh keluar kayak gitu kan. Anak kan kepengen sosialisasi dan sebagainya gitu kan. Bahkan ponakan saya bosen juga itu sampai kadang-kadang suruh makan, nggak mau makan, mamanya ayo makan nak gitu kan. Karena apa? Dia stres, kerjaan satu sebelum selesai, PR-nya yang lain udah datang. PR-nya itu lucu kan, itu kadang-kadang suruh nyanyi di depan rekamannya, kemudian kerjaannya dipotret di grup gurunya. Kadang-kadang yang sibuk bukan anaknya, orang tuanya juga sibuk. Jadinya pakai data. Iya, pakai data dan sebagainya. Tapi yang paling penting itu orang tua jadi kelapakan juga. Ya kalau orang tua tahu PR-nya itu kadang-kadang kan PR-nya sulit-sulit kan itu. Oh iya. Ya, orang tua belum tentu bisa menjawab soal yang sulit-sulit gitu. Padahal ini adik saya ini seorang sarjana, tapi ya PR-nya juga agak lumayan juga kan gitu. Jadinya ikut pusing, sehingga itu salah satu kenapa orang tua ingin segera anak-anaknya diadakan pembelajarannya di kelas gitu. Jadi dari sisi pandangan MER atau manajemen ekonomi rakyat yang memiliki keyakinan bahwasanya rakyat itu akan bergerak produktif apabila pendidikannya tetap bergerak kan gitu Kak Dito. Jangan sampai karena pendidikannya karena corona, kemudian karena sistemnya online dan sebagainya, pendidikan macet, apalagi males, apalagi Pak tadi Kak Dito, udah bosen macem-macem, insecure, dan sebagainya ya. Oleh karena itu dari kacamata MER, saya sepakat dengan dengan ibu-ibu ataupun orang tua yang ingin anaknya segera sekolahkan. Iya. Sekolahkan benar ya, Pak? Oh, maksudnya pembelajarannya di sekolah gitu. Masa orang tuanya di sekolah? Oh, bukan. Orang tuanya udah pintar. Ya, nah ini kita harus harus memiliki satu strategi. Kalau menurut MER itu ada 2 strategi Kak Dito. Apa aja tuh Pak? Strategi pertama, strategi nasional dari Kementerian Pendidikan Kemendikbud ya, dan Ristek ini harus menyediakan paling tidak pertemuan entah sebulan berapa kali digilir Kak Dito di tiap-tiap sekolah SD SMP. Jadi nggak tiap harinya di rumah, mungkin sebulan sekali gantian kelas ini. Bahkan di kampus pun kami itu rencananya tetap ya walaupun akan menggilir nanti kalau sudah PPKM berakhir. Tapi kalau masih PPKM lagi ya walau alam gitu. Tapi setidaknya ada rencana kita paling tidak misalnya kelas terutama ini ya Kak Dito yang kelas 1-2 kan kasihan, masa belum pernah ketemu gurunya diajarin nulis kayak gitu.
Daring ya, Pak, ini Ibu Dito, Ibu Dito, ibunya Dito. Oh, ibunya Dito. Bukan Ibu Budi lagi nih. Iya, jadi diajarin nulis dan sebagainya. Ini perlu diutamain yang kelas 1 2 Kak Dito, karena mereka belum pernah menikmati gedung sekolah. Jadi diusahain dari kementerian itu kelas 1 2 atau kelas SMP kelas berapa nih? 7 8, yang SMA kelas 10 11, yang mahasiswa semester 1 dan 3. Itu kalau bisa wajib datang ke sekolah walaupun digilir gitu. Nah, sedangkan kakak-kakak tingkatnya yang pernah menikmati gedung sekolah, ya digilirnya agak lama gitu. Nikmatinnya gimana tuh Pak? Nikmatin gitu. Jadi di anu gedungnya gitu Pak. Ya, gedungnya itu diketok-ketok, diketok-ketok. Datang kemudian, halo gedung, saya sudah datang. Aku rindu, peluk gedung. Peluk itu temboknya itu. Terus pulang lagi ya Pak. Pulang lagi, tapi sambil bawa makanan dari kantin sekolah kan dia rindu kan. Kebetulan kantinnya take away juga, Pak. Nggak boleh makan di tempat kan, Pak ya. Nah, gitu. Jadi itu strategi pertama, strategi nasional, yaitu harus ada namanya darling ya, yaitu tadi pertemuan antara apa istilahnya secara daring dan luring ya, jadi gitu darling. Jadi darling system. Jadi sebagian itu harus masuk, terutama yang baru-baru mengenal dunia SD, dunia SMP, dunia SMA, dunia kampus, bukan dunia ini ya, bukan dunia apa ya. Dunia kegelapan kayak pasukan itu jadinya pasukan tartar. Oke, jadi itu harus ada 2 sistem. Yang pertama tadi kami dari MER itu mendorong kepada menteri untuk itu melaksanakan itu pertemuan darling tadi itu ada misalnya daring, ada luring, yaitu tadi khusus kelas-kelas yang masih baru anak-anak baru ya. Betul. Nah, kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah di setiap RT RW ya kan diadakanlah namanya lumbung pendidikan. Jadi walaupun nggak ketemu sekolah, nggak ketemu teman yang di sekolah, minimal di RT atau RW itu ada semacam gedung sekolah yang nggak dipakai, atau mungkin gedung RW, gedung RT. Ya, mereka itu tetap mengadakan pembelajaran di bawah pohon, di dekat masjid, musola, di dekat gereja dan sebagainya. Artinya tetap bertemu dengan berinteraksi dengan teman-teman yang lain gitu loh. Nah, daripada itu tadi saya lihat anak-anak keluyuran naik sepeda ke sana kemari hanya bermain, ya kan? Ya kan mending di ada kegiatan dari RT atau RW itu lumbung pendidikan itu dikumpulkan. Ayo Dede, jangan hanya main sepeda aja, jangan sampai ini kita juga bisa tetap belajar gitu. Jadi tetap ada kegiatan belajar di situ. Misalnya membantu PR-nya anak itu tadi sehingga orang tuanya tidak terlalu keberatan. Jadi kan senang ya orang tuanya, Pak RT sekarang kok bantu ya, Pak RW-nya kan bantu ya. Jadi ada ada sebuah keringanan dari orang tua dibantu oleh lingkungan sekitar. Mungkin Kak Dito atau saya atau siapa, kita bantu PR yang SMA atau SMP, yang SD gitu. Jadi benar-benar ada suatu empati di antara warga dan manusia, sehingga nanti mengurangi tingkat kebosanan atau tingkat keegoismean ya. Egoisnya jadi dikurangin gitu loh. Egoistis. Karena kalau dia hanya cuma HP, main TikTok mulu, main live, main YouTube, main ini aja, tapi dia nggak pernah berinteraksi sosial, itu bahaya kan itu. Jadi nanti makhluk antisosial. Betul, padahal Indonesia ini harus didukung oleh generasi muda yang peduli terhadap lingkungan kita sesuai dengan prinsip dari Pancasila, harus gotong royong gitu. Oke Pak, saya punya pertanyaan. Nah, iya. Sosial dan antisosial Pak ya. Ini kan ada kekhawatiran bahwa pendidikan di era pandemi ini bisa membuat murid menjadi antisosial. Tentu ini jadi masalah ya Pak ya. Kemudian nantinya ketika pandemi sudah berlalu, untuk membiasakan murid kembali ke sekolah setelah setahun lebih di rumah kan pasti malas tuh Pak mau berangkat. Nah itu gimana caranya supaya semangat lagi ketika nanti pandemi selesai, mereka masuk sekolah lagi supaya nggak malas, udah nggak homesick lagi gitu, gimana Pak? Ya itu tadi kan ada 2 jembatan tadi kan yang sudah saya katakan. Jembatan pertama yang nasional tadi tetap ada datang ke sekolah walaupun di jadwal, terutama untuk anak-anak yang baru tadi, SD kelas 1 kelas 2, SMP kelas 7 8, SMA kelas 10 11, mahasiswa semester 1 semester 3. Itu wajib datang ke sekolah atau ke kampus ya kan, namanya darling system, yaitu ada daringnya ada tapi luringnya juga ada gitu. Jadi nggak akan begitu mereka masuk total ya mereka udah terbiasa juga. Nah gimana dengan kakak tingkat yang tadi belum kebagian, mereka tetap datang kok darlingnya juga, tetapi jumlah intensitasnya dibanyak-banyakin yang masih baru. Gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, di setiap RT, RW dan desa itu tetap ada namanya pembelajaran yang ada di sebuah tempat.
daripada anak-anak bermain dikumpulin di depan masjid, di depan Pak RT-nya atau di depan gardu atau pos kamling ataupun tempat yang nggak kepake, di situ ada namanya lumbung pendidikan Kak Dito. Sehingga di situ lumbung itu artinya tempat di mana walaupun belum mulai sekolah itu, tapi setidaknya mereka tetap datang ke situ, tetap pakai prokes ya tentunya. Tapi dalam arti tetap mereka bertemu dengan kawan-kawan minimal satu desa atau satu RT minimal ketemu. Jadi aku ada soal kayak gini dari SD aku, kan beda-beda SD-nya. Kamu SD-nya apa? Aku SD-nya gini. Oh yuk saling bantu ya. Gitu maksud saya. Jadi ada interaksi sosial. Jadi kalau nanti kalau cuma di rumah doang, kemudian pada waktu masuk sekolah malas lagi. Makanya didorong lagi ya Pak ya. Ada dua sistem tadi, sistem nasional sama sistem lokal yang MER tadi ngusulin kayak gitu. Oke. Yang itu dipantau oleh software yang rencananya akan kita launching mudah-mudahan tahun ini ya, entah bulan apa nggak tahu. Karena perlu dana nih Kak Dito, atau mungkin ada yang mau danai Kak Dito. Kan bisa bisa kontak Kak Dito ini. Kontak Pak Sakti juga boleh. SMS, telepon WA. 24 jam online. 24 jam online. Enggak tahu nih dibalasnya jam berapa, kan online terus HP-nya Pak ya. Kan belum tentu dibalas Pak ya. Siapa tahu lagi tidur ya Pak ya. Betul. Oke. Oh ya, satu lagi kasihan ini, ada kadang-kadang kan ada yang nggak punya bapak, punya ibu. Yang punya itu nenek, Kak Dito kasihan. Umur 70 tahun disuruh bantu ngajarin PR. Oh iya Pak. Ada di daerah-daerah saya itu. Nek tolong nek gini, karena bapak ibunya jadi TKI, ada yang bapak ibunya sudah meninggal atau bapak ibunya mati. Kasihan itu neneknya. Makanya dengan sistem MER, manajemen ekonomi rakyat di desa-desa itu atau di RT RW tadi mungkin bisa dibantu oleh misalnya mahasiswa yang PKL, mahasiswa KKN gitu loh, bantu adik-adik sekolah tadi ya. Sehingga benar-benar ada kerjasama sehingga membantu nenek-nenek yang kebingungan bagaimana cara men-submit, cara men-share video, kan nggak tahu, nenek-nenek kan kasihan juga. Tapi nggak juga ya nenek-nenek juga kalau dia gaul bisa. Gaul, contohnya ibu saya udah nenek-nenek. Oh iya, bisa Zoom juga. Bisa macam-macam online ibu saya. Oke. Ya. Oh iya ya. Udah selesai. Pak Sakti tutup dong. Saya buka dan saya nutup. MC-nya ganti. Tadi saya kasih pantun, Pak. Oh iya. Bapak nutup, saya kasih pantun. Oke. Terima kasih telah melihat dan menyaksikan kekacauan kita. Biasanya MC yang buka, ini narasumber yang buka. Semoga yang nonton studio MER atau ekonomi rakyat ini semakin banyak rezekinya. Amin. Banyak utangnya semakin cepat selesai. Banyak relasinya. Yang sakit semoga disembuhkan. Ibu-ibu, mama-mama yang pusing segera nggak pusing lagi. Semoga corona segera berakhir. Amin. Kemudian banyak rezeki, banyak sehat menonton di sini. Benar-benar tonton terus, subscribe, like, and share. Oke. Mungkin buah pepaya, buah kedondong. Asik. Jangan lupa subscribe kami dong. Asik. Terima kasih udah nonton kami berdua. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Studio Rakyat.